Pengertian gangguan mental. Gangguan mental adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa yang disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Kemudian yang kedua yaitu rentang sehat jiwa dan sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa dan sehat jiwa itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, menurut masalah psikososial pikiran kadang menyimpang. Orang yang sehat jiwa, dia akan berpikir logis, sedangkan orang yang memiliki gangguan jiwa, dia akan berpikir secara waham. Kemudian masalah yang kedua yaitu ilusi. Orang yang sehat jiwa, dia akan berpersepsi akurat, sedangkan orang yang gangguan jiwa, dia akan sering berhalusinasi. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi emosional. Orang yang sakit jiwa, dia emosinya konsisten, sedangkan orang yang memiliki gangguan jiwa, dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Kemudian yang keempat yaitu perilaku kadang tidak sesuai. Orang yang sehat jiwa perilakunya sesuai, sedangkan orang yang memiliki gangguan jiwa perilakunya kacau. Kemudian yang kelima yaitu menarik diri. Orang yang sehat jiwa dia memiliki hubungan sosial yang memuaskan, sedangkan orang yang memiliki gangguan jiwa atau sakit jiwa dia sering isolasi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri gangguan mental. Ciri-ciri gangguan mental ini ada 8. Yang pertama yaitu sedih berkepanjangan. Yang kedua, tidak semangat dan cenderung malas. Yang ketiga, marah tanpa sebab. Yang keempat, mengurung diri. Yang kelima, tidak mengenali orang. Yang keenam, bicara kacau. Yang ketujuh, bicara sendiri. Kemudian yang ke-8, tidak mampu merawat diri. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Tanda dan gejala gangguan mental. Menurut Hartono dan Kusumawati tahun 2010, terdapat beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa antara lain: 1. Gangguan kognisi adalah suatu proses mental di mana seseorang menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luarnya. Terdiri dari A. Gangguan sensasi, seseorang yang mengalami gangguan kesadaran akan suatu rangsangan. B. Gangguan persepsi, kesadaran akan suatu rangsangan yang dimengerti atau bisa juga diartikan sebagai sensasi yang didapat dari proses interaksi dan asosiasi macam-macam rangsangan yang masuk. 2. Gangguan asosiasi adalah proses mental di mana perasaan, kesan atau gambaran ingatan cenderung menimbulkan kesan atau gambaran ingatan respon atau konsep lain yang sebelumnya berkaitan dengannya. 3. Gangguan perhatian adalah suatu proses kognitif yaitu pemusatan atau konsentrasi. 4. Gangguan ingatan adalah ketidaksanggupan untuk mencatat, menyimpan, serta memproduksi isi dan tanda-tanda kesadaran. 5. Gangguan psikomotorik adalah gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa, meliputi kondisi perilaku motorik atau aspek motorik dari suatu perilaku. 6. Gangguan kemauan adalah proses di mana keinginan-keinginan dipertimbangkan lalu diputuskan untuk dilaksanakan sampai mencapai tujuan, dan di sini terjadinya kebimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Gangguan emosi dan afek terjadinya gangguan pada pengalaman yang sadar dan memberikan pengaruh pada aktivitas tubuh dan menghasilkan sensasi organik, serta perasaan emosional seseorang yang menyenangkan atau tidak yang menyertai suatu pemikiran yang berlangsung lama. Penyebab gangguan mental dan faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan mental. 1. Faktor somatik atau organobiologis terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologis, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, dan faktor pre- dan perinatal. 2. Faktor psikologis terdiri dari interaksi ibu dengan anak dan peranan ayah, persaingan antara saudara kandung, inteligensi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan masyarakat, kehilangan, konsep diri, pola adaptasi, tingkat perkembangan emosi.
Ketiga, faktor sosio-budaya dan sosio-kultural. Terdiri dari kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, tingkat ekonomi, dan perumahan yang merupakan di sini adanya suatu perdesaan lawan dari perkotaan. Macam-macam gangguan mental. 1. DSM-4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM merupakan buku panduan atau manual untuk menentukan diagnosis dari kelainan mental yang dikeluarkan oleh APA, American Psychiatric Association. DSM dimulai dari DSM-1 sampai dengan DSM-4. DSM terbagi menjadi beberapa poros. 1. Poros 1 terdiri dari A. Depression atau depresi. Depresi disebut juga dengan unipolar disorder. Cirinya adalah low mood, sedangkan pada bipolar disorder bergantian antara low dan high mood, yaitu perasaan murung, kehilangan gairah untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukannya dan tidak bisa mengoreksi kegembiraan. Biasanya terjadi pada awal sampai pertengahan usia dewasa. Bila terjadi sekali, bisa terjadi seringkali, bisa sebentar, bisa selama hidup, bisa bertahap, bisa mendadak berat. Penyebab depresi sangat bermacam-macam. Faktor psikologis yang bisa menyebabkan depresi antara lain adalah adanya harapan atau keinginan dan cita-cita yang tidak terpenuhi, seperti putus cinta, tidak diterima di perguruan tinggi favorit, atau masalah perkawinan yang kronis. 2. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Orang awam biasanya mencampur adukan saja pengertian fear, fobia, dan anxiety. Fear adalah rasa takut atau keadaan emosi yang tidak menyenangkan, yang ditimbulkan oleh suatu objek yang jelas dan alasannya pun jelas. Contohnya, takut digigit ular di hutan. Fobia adalah takut yang irasional pada suatu objek dan situasi tertentu. Artinya, objeknya memang jelas tetapi alasannya tidak masuk akal atau tidak jelas. Misalnya takut gelap, takut pada kucing, takut di tempat ramai. Anxiety atau cemas adalah takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya. Pada orang normal sering terjadi rasa cemas yang normal. Sebagai contoh, seorang ibu yang selalu cemas jika anak gadisnya keluar malam dengan teman-temannya. Kalau masih sekedar khawatir, masih tergolong takut yang rasional. Tetapi kalau khawatir itu sudah disertai dengan tanda-tanda gangguan fisik dan emosi yang intensif, seperti keluar keringat dingin, jantung berdebar-debar, sakit kepala, tekanan darah tinggi, tidak bisa tidur, gelisah dan sebagainya, maka kekhawatiran itu sudah bisa digolongkan pada kecemasan. 3. Bipolar disorder, emosi yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Dulu gangguan mental ini disebut sebagai manis depresif karena gejalanya adalah pergantian terus-menerus antara emosi sangat positif manis seperti riang, gembira, euforia, senang dan sebagainya, dan emosi sangat negatif atau depresif seperti murung, sedih, ingin menangis dan sebagainya. Sekarang gangguan mental ini disebut bipolar, dua kutub. Karena emosi itu bergerak bolak-balik dari satu kutub emosi yang ekstrim atau manis ke kutub lainnya atau depresif. 4. ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, hiperaktif tetapi kurang konsentrasi. Gangguan mental yang satu ini sepenuhnya disebabkan oleh gangguan dalam perkembangan syaraf. Umumnya terjadi sejak masa kanak-kanak dan banyak yang menetap sampai dewasa. Namun, apabila penyakit mental ini tidak mendapat penanganan hingga si anak tumbuh dewasa, sifat-sifat buruk dari kelainan ini akan terus terbawa dan menjadikan anak tersebut menjadi sulit bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain ketika sudah bertumbuh dewasa. Yang kelima, autisme. Seperti halnya ADHD, autisme adalah juga gangguan mental karena kelainan neurologis yang ada gangguan di otak dan atau sistem syarafnya. Namun, berbeda dari ADHD yang tidak bisa berkonsentrasi, anak autisme justru bisa berjam-jam sibuk dengan aktivitasnya sendiri yang itu-itu saja, seperti memutar-mutar bola terus-menerus dan atau menyusun kaleng minuman atau menderekkan bola dan sebagainya. Autisme dipercaya sebagai akibat dari mutasi atau perubahan genetik sehingga bisa terjadi pada anak siapa saja, termasuk yang orang tua dan seluruh keluarganya yang sehat.
6. Phobias atau fobia, rasa takut yang tidak beralasan. Fobia berasal dari kata Yunani, yaitu phobos yang berarti takut. Takut dalam fobia adalah tidak rasional, menetap dan sangat intens, ditandai dengan gejala fisik seperti sesak nafas, keringat dingin, terkencing-kencing, bisa juga menjerit-jerit histeris dan sebagainya. Beberapa fobia dan pemicunya. A. Kristianophobia, pemicunya orang-orang Kristen. B. Epibiphobia, pemicunya pemuda atau remaja. C. Simophobia, pemicunya benda-benda kimia atau buatan seperti minyak wangi. D. Xenophobia, pemicunya segala hal dari luar atau asing. E. Genophobia, pemicunya perempuan. F. Aerophobia, pemicunya terbang. G. Brontophobia, pemicunya petir atau guntur. H. Claustrophobia, pemicunya ruang tertutup. I. Opidophobia, pemicunya ular. C. Hydrophobia, pemicunya air. K. Homophobia, pemicunya kaum homoseks. L. Islamophobia, pemicunya agama dan pemeluk Islam. 7. Skizofrenia atau skizofrenia, berasal dari kata Yunani skizon atau to split dan pron. Pron artinya jiwa, adalah suatu diagnosis gangguan mental yang ditandai oleh kelainan dalam persepsi atau ekspresi dari realitas. Yang paling sering adalah halusinasi auditif, seakan-akan mendengar suara-suara atau ada yang mengajak bercakap-cakap, delusi paranoid atau curiga, atau delusi lain yang tidak jelas. Misalnya merasa dirinya seorang nabi atau seorang teko air, sehingga ia pun berperilaku seperti delusinya itu, atau pola pikir atau bicara yang kacau, seperti meloncat-loncat, tidak saling berhubungan, dan lain-lainnya. Poros 2. Dissociative Identity Disorder, DID, atau yang lebih dikenal dengan istilah split personality atau multiple personality, kepribadian ganda. Dulu dianggap sebagai salah satu jenis skizofrenia karena mengandung suatu gejala dari gangguan mental itu, yaitu pola pikir yang kacau. Dalam DSM-4, DID sudah digolongkan sebagai jenis gangguan mental tersendiri. Cirinya adalah adanya minimal 2 identitas atau kepribadian yang berbeda yang mengendalikan perilaku-perilaku orang yang bersangkutan. Yang terakhir adalah poros 3, paranoia. Adalah gangguan jiwa yang cukup dikenal oleh orang awam, di samping kepribadian ganda. Bahkan ada istilah awam untuk gangguan jiwa yang satu ini, yaitu parno, singkatan dari paranoia, yang maksudnya adalah orang yang terlalu sering curiga. Dalam dunia psikiatri dan psikologi, istilah paranoia ini mempunyai arti yang baku, yaitu gangguan dalam proses berpikir yang ditandai dengan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan sehingga mencapai tingkat yang tidak masuk akal dan disertai delusi atau waham. Ciri orang yang terkena paranoid adalah merasa dirinya selalu adanya ancaman. Sebagai contoh, ketika melihat orang lain sedang saling mengobrol, si paranoid mengira bahwa kedua orang itu saling membicarakan sesuatu rencana untuk membunuhnya. Dalam tahap yang berat, seorang paranoid tidak berani keluar rumah, bahkan lebih senang mengunci diri di dalam kamar saja. Psikopat yaitu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang secara kronik terus-menerus menunjukkan perilaku immoral dan antisosial. Perilaku psikopat biasanya menyangkut perilaku agresif, kriminal, atau seksual, misalnya berkali-kali membunuh orang atau memperkosa orang. Tetapi ada juga yang hanya terkait dengan perilaku sosial, misalnya bolak-balik meminjam uang tetangga atau teman tetapi tidak pernah dikembalikan, sehingga keluarganya berkali-kali harus mengumpulkan dana untuk mengembalikan utang-utang itu, sementara yang bersangkutan terus saja berutang tanpa merasa bersalah. 3. Narkoba. Istilah narkotika berasal dari kata Yunani narkosis yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Kedokteran Hippocrates untuk zat-zat yang menimbulkan mati rasa atau rasa lumpuh. Dalam Undang-Undang Amerika Serikat, yang dimaksud dengan narkotika adalah opium. Variasi dari opium meliputi kodein, heroin, atau putau, termasuk zat sintesis, morfin, dan kokain, disebut juga koka, marijuana, atau ganja. Walaupun di Indonesia dilarang oleh undang-undang dan digolongkan sebagai narkotika, sebetulnya bukan tergolong narkotika,
baik dari sudut struktur kimia zat itu maupun dari dampak pemakaiannya, hanya menimbulkan ketergantungan, tidak mematikan. 4. Gangguan seksual. Gangguan seksual terdiri atas A. Gangguan fungsi seksual, B. kelainan seksual. Contoh gangguan fungsi seksual: 1. Hasrat seksual menurun. 2. Rasa takut, jijik atau cemas yang sangat besar. 3. Laki-laki tidak mampu berereksi saat melakukan seks. 4. Rasa sakit pada kelamin saat seks. 5. Pria tidak bisa orgasme. 6. Perempuan tidak terangsang saat melakukan seks. 7. Vaginismus. 8. Ejakulasi dini. 9. Perempuan tidak bisa orgasme. Contoh kelainan seksual. Ada beberapa contoh kelainan seksual yaitu pedophilia, sadisme, masochisme, voyeurisme, fetishisme, exhibitionisme. Yang kelima yaitu gangguan somatoform, gangguan nyeri, body dysmorphic disorder, hipohondriosis, gangguan konversi, gangguan somatisasi, gangguan buatan, malingering. Psikoterapi atau cara menanggulangi gangguan mental yaitu psikoanalisis, hipnoterapi, terapi kelompok, terapi bermain, psikodrama, terapi humanistik, terapi perilaku kognitif, terapi seni, yang terakhir yaitu konseling.